Halo everyone, dalam video kali ini agak beda dengan video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan ngebahas sebuah penggaris digital caliper merek Molar. Ada beberapa aspek yang akan saya review, yaitu spesifikasi dan bentuk fisiknya ya. Kemudian fitur, cara pengukurannya seperti apa. Di sini sebutin ada 4 cara untuk pengukuran, yaitu outside, inside, step, dan depth. Kemudian yang ketiga saya akan ngebahas nanti terkait dengan akurasi penggaris ini ya. Kita langsung aja ke review fisiknya seperti apa dan spesifikasinya seperti apa. Nah, di belakangnya ditulis ini ada spesifikasinya ya, range, resolusi, power, kemudian ini untuk kelembaban, temperatur, dan storage temperatur. Jadi penggaris ini dibekali dengan satu baterai 1,5 volt. Nah, untuk ketelitiannya sendiri, karena penggaris ini ada dua satuan, yaitu mm dan inch. Untuk inch, satuan ketelitiannya sampai 0,01 inch, sedangkan untuk milimeter yaitu 0,1 mm. Kita buka dulu ya teman-teman. Di sini disebutin ada 4 cara pengukuran, yaitu outside, inside, step, dan depth. Nah, nanti saya akan contohin seperti apa ya. Kita langsung aja yang pertama untuk outside. Nah, di sini saya punya sebuah objek, yaitu mata obeng ya, biasanya digunakan untuk skrup heksagon. Nah, ini kita pengen tahu berapa diameter luarnya. Kita cek aja, kita langsung tarik. Nah, ini kurang lebih sekitar 13,6 ya. Nah, kemudian untuk pengen tahu diameter dalamnya berapa, kita pakai yang bagian jangka atas. Kita cek juga. Nah, ini kurang lebih 10 mm ya. Lalu kita pengen tahu berapa kedalaman ini. Kita pakai bagian jangka yang bagian sini. Kita dorong, dia akan keluar sebuah penggaris. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita dorong ya. Nah, ternyata kedalamannya kurang lebih 8,4 mm. Kemudian yang keempat adalah pengukuran yang namanya dengan step. Misalkan teman-teman mau ngukur dari titik ini ke titik ini, kita ukur ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pastikan dulu harus akurat. Ini di as, kemudian kita dorong penggarisnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sekitar 2,5 panjang dari sini ke sini ya, 2,5 mili. Oke. Oh iya, tadi saya lupa di awal ngasih tahu kalau di layarnya ini ada 3 buah tombol ya teman-teman. Jadi ini kita coba nyalain dulu. Ini tombol on off. Nah, ini yang kanan ini tombol zero untuk mengenolkan. Jadi dari titik mana aja kita mau mengenolkannya ya. Bisa di titik ini nolnya, atau pengen di titik yang lain gitu ya. Misalnya di sini pengen dinolkan, bisa gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan yang ini adalah tombol untuk mengubah satuan dari mili atau inch. Ini ada indikatornya ya. Ini inch, kemudian ini mili. Nah, berikutnya adalah terkait dengan akurasi. Kalau masalah penggaris seperti ini pasti isunya terkait dengan akurasi ya. Nah, jadi yang menentukan akurasi dari sebuah penggaris itu yang pertama cara pengukurannya, benar atau salah gitu ya cara pengukurannya. Jadi bisa jadi penggarisnya akurat tapi cara pakainya salah, nggak akurat juga hasilnya gitu. Nah, dalam hal ini saya akan nilai dari konstruksi penggarisnya itu sendiri teman-teman. Saya akan coba dengan cara yang paling sederhana. Saya pengen ngecek apakah ininya udah lurus, udah bener atau enggak. Kemudian saya coba uji dengan beberapa objek yang saya anggap objek itu punya ukuran yang akurat. Nah, kita langsung aja ya yang pertama untuk menguji kelurusan dari jangkanya. Saya pakai bantuan ini center ya, lampu. Nah, ini saya sorotin ke kamera. Maaf ya silau. Kayak gini.
Caranya yaitu dengan kita masukkan ke arah sini. Nah, ternyata jangkanya ada beberapa celah. Jadi dari sini ke sini nggak lurus. Di bawahnya ada celah yang sangat sedikit sih. Tapi ini menurut saya ngaruh juga sih ke pengukuran. Kemudian yang jangka atasnya juga kita cek. Nah, ternyata ada juga tuh. Walaupun nggak begitu kelihatan ya, sedikit. Nah, ini salah satu kekurangannya kalau menurut saya. Oke, kita matiin. Berikutnya akan saya cek dengan sebuah penggaris. Ini saya punya namanya combination square. Nah, penggaris combination square ini punya ukuran 6 inch ya. Coba saya buka dulu. Nah, di sini disebutin ada 6 inch. Ini 0 sampai 6. Saya mau coba ukur dari sini ke sini apakah ketelitiannya bener 6 mili atau enggak. 6 inci atau enggak. Kita cek dulu ya. Kita ubah dulu satuannya ke inci. Nah, pengukurannya juga harus bener ya, harus tegak lurus. Kita cek. Nah, ini kurang lebih udah lurus. Nah, ternyata kalau ukuran inci ini cukup akurat ya. Ini pas banget, ini 6 inch. Oke, ini benda yang pertama ya, cukup akurat. Yang kedua, saya coba pakai ini namanya Jexpicon. Nah, ini mereknya Netrik. Netrik ini menurut saya salah satu merek terpercaya. Ini dia buatan Liechtenstein, negara Liechtenstein. Nah, di Netrik ini dia ngasih gambar shop drawing di webnya. Jadi ukuran dari sini ke sini berapa dan ukuran dari sini ke sini berapa. Nah, kalau nggak salah di shop drawingnya itu ukuran dari sini ke sini itu sekitar 26 mili, sedangkan dari sini ke sini itu sekitar 31 mili. Nah, kita cek aja pakai penggaris ini ya. Anggaplah ini objek ini udah cukup benar lah. Kita ubah dulu satuannya ke mili. Kita nolkan dulu. Kita cek bagian atas dulu ya. Nah, ternyata 26,0 ya. Berarti oke, ini bagus nih. Dan kita panjangnya berapa ini kita ukur. Nah, ini udah pas. Sorry, belum lurus. Kalau di sini disebutin 30,9 ya. Sedangkan dari Netriknya sendiri disebutkan bahwa panjang dari sini ke sini itu sekitar 31 mm. Nah, saya nggak tahu ini yang bener yang mana. Apakah ini salah cetakan atau emang penggarisnya nggak akurat. Tapi kalau menurut saya sih ini udah cukup bisa diandalkan lah. Nggak jauh-jauh banget kok bedanya gitu. Nah, karena saya belum yakin, saya punya objek lain yang saya anggap ini cukup akurat. Ini isi pensil mekanik mereknya Rotring. Nah, Rotring ini salah satu produk Jerman juga. Saya kira ini cukup akurat dalam pembuatannya. Kita cek dulu ya, kita keluarin dulu isinya. Nah, ini diameternya 0,7 ya teman-teman. Saya pengen coba ukur berapa, bener nggak sih 0,7. Kita coba. Satuannya udah mili ya. Ini harus hati-hati kalau ngukur yang ini. Yaps, ternyata pas hasil ukuran sekitar 0,6. Berarti emang sesuai dengan spesifikasi ya. Ketelitiannya 0,1 mm. Nah, ini saya kira masih masuk dalam toleransi lah. Oke. Itu kurang lebih pengukuran akurasinya ya. Saya uji dengan beberapa benda yang menurut saya sudah cukup akurat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Kita matiin dulu. Nah, berikutnya adalah saya ingin ngebahas atau ngerangkum kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama dari kekurangannya. Seperti yang udah kita uji sebelumnya ya, tadi pakai cahaya, jadi ada celah di bagian jangkanya, bagian sini nih, sama ini. Dan materialnya saya kira terbuat dari plastik. Kalau dari plastik ini
di merek lain ada sih yang terbuat dari metal. Nah, plastik ini kan nggak sekuat dari metal ya. Saya kira ini bagian dari kekurangannya juga. Nah, kemudian ini yang agak bikin saya nggak enak gitu. Pada saat pengoperasiannya, ini pada saat di sliding bagian headnya, ini agak rasanya nggak smooth gitu. Jadi ada perasaan tersendat-sendat gitu ya. Jadi menurut saya ini bagian dari kekurangan juga ya. Nah, karena tadi terkait dengan celah ya, terkait dengan celah yang di sini. Jadi akurasinya nggak begitu bagus kalau untuk mengukur objek di bawah 0,1 mm ya. Jadi saya rasa tidak akurat. Nah, kurang lebih itulah kekurangan yang saya temuin. Nah, untuk kelebihannya kalau menurut saya ada beberapa ya. Yang pertama dari mulai harga. Ini harganya relatif murah. Kalau teman-teman beli di market online, kalau di official store itu kurang lebih sekitar 80 ribuan. Sedangkan kalau di toko-toko yang lain ada yang ngejual sampai 60 ribu. Nah, dari build quality overall dengan harga 60 ribu atau 80 ribu ini udah bagus banget, ini kokoh. Terasa kompak juga, ini bagus kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk pengukuran akurasi ya. Kalau untuk di atas 0,1 mili atau satuannya mili gitu ya. Saya kira ini udah bisa digunakan lah, udah bisa dibilang cukup akurat juga ya. Nah, kesimpulannya kalau menurut saya alat ini bisa digunakan untuk pengukuran objek yang memiliki ketelitian di atas 0,1 mm. Sedangkan untuk di bawah 0,1 mm pun bisa, tapi saya kira akurasinya kurang baik ya. Nah, secara keseluruhan penggaris ini memiliki nilai price to performance ratio yang baik. Artinya dengan harga yang murah kita dapat ketelitian yang cukup dan tanda kutip dan build quality yang bagus. Saya kira ini layak untuk dijadikan pilihan ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi ketika akan membeli alat ini ya. Jika suka dengan videonya silahkan like, dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pengalaman lain terkait penggunaan alat ini, silahkan sharing ya di kolom komentar, jangan ragu-ragu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.